Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang suasana yang menyenangkan selain melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang itu begitu. Jadi pertama mesti ucapan sehat, senang dengan sehat karena dalam situasi demikian menjadi nomor satu apapun. Patut disyukuri. Mohon doanya Pak Direktur belum masih belum ada kabar baiknya, tapi kalau istrinya sudah mulai membaik, tapi kalau Pak Dirimpo terakhir masih bahasanya Pak Wadir satu masih ditidurkan begitu. Jadi mohon doa semoga semakin membaik. Amin. Semasa ini kan mestinya waktunya ujian terbuka Pak Ratno, Pak Budi Haryanto, tapi karena Pak Dir belum membaik, kita belum berani menjadwalkan ujian terbuka. Kemarin koordinasi dengan Pak Wasis ya, Pak Wasis wedi kalau mau takut nggak sampai hati ya, ditunggu dulu. Mungkin 2-3 minggu kondisinya semoga semakin baik. Hari ini kalau nggak salah saya ingat itu Bu Presiden, Bu Gusnul, ini waktunya Bu Windy dan siapa sekarang ini? Bu Windy kan distance learning itu saya dulu zamannya Pak Andi, cyber learning mungkin sudah dapat dibahas ya. Tetapi ini kan sekarang tidak hanya pengetahuan tapi kan menciptakan model distance learning. Teorinya apa, ilmunya apa, dan mungkin ada yang sudah dikerjakan Bu Windy dan kawan-kawan bisa didiseminasikan kepada kawan-kawan supaya mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang distance learning. Begitu benar Bu Gusnul, Bu Windy atau siapa? Bu Windy, Prof. Bu Windy silahkan dibagikan dulu di WAG ya, WA Group itu materinya apa yang sudah dikerjakan supaya teman-teman lebih paham, lebih komprehensif, bisa konfirmasi bahwa kita saling belajar tentang distance learning, pembelajaran jarak jauh khususnya perspektif teknologi pendidikan. Bu Windy sudah membuat distance learning PJJ, draftnya seperti apa. Sekaligus juga ini ruang bahasanya itu apa ya? Pak Yus ini kan produk awal dilempar ke pasaran untuk mendapatkan respon itu apa Pak? Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, tes pasar ya. Kan tes ini dilempar ke pasaran jadi presiden cocok apa enggak? Dilempar ke pasaran jadi bupati cocok enggak? Ini tes pasar. Silakan Bu Windy dan siapa Bu? Ini silakan. Bu Ditjen PAUD, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam. Ditjen PAUD mungkin ya. Luar biasa Prof. Ya. Saya boleh share screen, izin share screen. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pintunya sudah saya buka Bu Windy, pintunya. Izin. Ya. Sudah bisa belum? Sudah bisa Bu Windy. Sudah Bu. Ya. Jadi kami mendapat beberapa buku kan dari kami coba mempelajari apa distance learning tersebut. Sebentar ya.
baik. Di dalam Suaranya tidak terdengar, Bu. tidak terdengar, Prof. Halo, nggak terdengar. Putus. Putus. Ya. Nah, udah. Kalau begini sudah lebih jelas. Ya. 3 centuries of distance learning, 3 abad 300 tahun katanya distance learning tersebut. Belajar dan belajar dari jarak jauh bukanlah hal yang baru. Bahkan sudah lebih tua dari Zoom, Google Classroom, atau bahkan internet itu. Sejarah pembelajaran jarak jauh itu dimulai tahun guru pengajar steno menulis pendek. Bu Nina. J, putus-putus, Iya, Prof. kurang jelas. Putus. J, Putus Budi. Kalau gitu Terus bisa pakai mikrofon, tidak pakai mic langsung saja. masih putus-putus, Prof. masih Bu Windy. Teman-teman masih. Kalau gitu saya pakai headphone ya, pakai headset. Begini lebih jelas. Lebih jelas, Prof. Ya, kalau saya tidak Lebih jelas. agak jelas tapi ya nggak apa-apa wis. Tadi menggema. Wanter Masih teman. menggema. Teman-teman. Kalau begini bagaimana? Terlalu jauh suaranya Budi. Terlalu jauh. Dekat apa? Headsetnya kurang dekat. Padahal ini satu saya. Yang Ya wis, monggo. sebentar biar dibenain sebentar. Bentar ya, saya stop share sebentar. Kemarin saya pakai nggak apa-apa. Sebentar. Ya, Bu Septi ini yang kampus dah gak pakai masker. Tinggi, Prof. Badai meluncur ke bawah, ke fit. Waduh, istilah ke bawah. Nah, dilanjut. Sedang direktorat, Prof. kalau sekarang sudah terdengar, Prof. Teman-teman, lebih baik. Sudah ya, baik. Ya, saya ulangi lagi ya. Dikatakan bahwa distance learning itu sudah 3 abad lamanya, bahkan telah ada ya lebih tua daripada Zoom, Google Classroom, bahkan internet itu sendiri. Sejarahnya dimulai pada pada tahun 1728 oleh Caleb Phillips, seorang guru pengajar steno ya di Hawaii, kelihatannya begitu. The Teacher of New Method of Shorthand, yang dia pasang iklan di Boston Gazette, dan orang-orang di negara itu ingin mempelajari steno dan minta kiriman. Dan biasanya kiriman itu seminggu baru sampai dan mereka membalasnya kembali. Itu yang dianggap sebagai awal dari pembelajaran jarak jauh. Dalam mari kita nanti bersama di dalam materi ini, di dalam penyampaian ini saya akan bicara tentang sejarah, fenomena, definisi, tipe, lalu new generation yang dikatakan di dalam buku yang saya baca. Lalu mapping tentang komponen, kelebihan, kekurangan, lalu bagaimana dari kesimpulan itu saya ambil bagaimana meng-create desain learning. Kesimpulanmu, dan saya berikan gambaran apa yang telah kami lakukan dengan distance learning tersebut.
Nah, kalau kita melihat di sini, jadi ini tadi pada tahun 17-12, guru yang ahli steno itu yang memberikan. Semua mereka pakai pos. Dan kemudian layanan pos itu banyak orang yang belajar tentang bagaimana tentang pembelajaran kursus pos, terutama mereka-mereka yang jauh di pertambangan, kereta api, itu kursus-kursus yang demikian itu sangat marak sekali. Dan kemudian timbulnya satu kemajuan baru pada abad 1920 adalah dengan radio kita mendengar ya. Saya ingat masih kecil saya sukanya hanya mendengar radio, itu banyak berita, banyak pelajaran di situ. Ya. Jadi kita dapat mempelajari sesuatu dengan mendengar, mulai dengan mendengar. Jadi bukan hanya dari tulisan. Lalu berkembangnya televisi. Bahkan di Inggris pun banyak. Siapa yang mau baca bahasa Inggris yang bagus, British English begitu, bisa sudah melalui televisi. Nah, kemudian ini mulai Apollo ya, kita tahu satelit ya, bagi komunikasi itu bahkan makin menyebar sampai ke mana-mana. Nah, kemudian zaman sekarang kita ini sudah mulai masuknya web. Ya. Creating web, kita bisa meng-create untuk pemasaran, untuk segala sesuatu dengan web. Untuk seluruh dunia bisa melihat apa yang kita tulis, bahkan itu juga bisa dipakai untuk pembelajaran. Dan saat ini banyak sekali digunakan pengembangannya untuk manajemen pembelajaran atau LMS. Nah, seperti di Universitas Iowa menyiarkan pelajaran khusus waktu-waktu itu dengan TV berbagai. Nah, sedangkan kemudian kita bisa menikmati dengan TV-TV yang ada merupakan informasi kondisi setempat, pemerintah, dan lain-lain. Dan bahkan saat ini telah digunakan pun dengan TV untuk pembelajaran jarak jauh seperti pada ruang guru. Itulah pemahaman pertama tentang distance learning. Tetapi setelah korespondensi yang tahun yang awal tadi, semuanya berubah menjadi pembelajaran mandiri, terutama di pendidikan seperti di universitas, itu berkembang sekali. Tetapi homeschooling pun terjadi pada saat itu, jadi seperti ini. Tapi kita tidak akan membicarakan tentang homeschooling, tapi kita akan membicarakan tentang distance learning. Nah, kalau kita lihat tadi sejarahnya, tapi kalau kita sekarang melihat generasinya, jadi kita generasi pertama itu tampaknya jarak jauh itu dari koresponden, jadi tulis menulis, akhirnya jadi bukunya sekarang. Lalu generasi kedua adalah media yang satu arah, komunikasi, kita mendengarkan kaset, rekaman, siaran radio. Kemudian generasi yang ketiga tele-learning, ya, sinkron dua arah, kita bisa menyampaikan, kan kita bisa menerima, mungkin recording in progress. Generasi keempat adalah lebih fleksibel, di mana mulai adanya pembelajaran online asinkronus sehingga kita bisa interaktif, mungkin yang seperti sekarang kita lakukan. Generasi kelima itu lebih lagi, manusia lebih cerdas dengan otomatisasi tingkat yang lebih tinggi dan bahkan bisa skopnya lebih jauh lagi. Demikian pula pada generasi ke-6 dan ke-7, makin terbukanya ya, seperti masih open online. Nah, tampaknya kan 300 tahun baru kelihatan sekarang ini terjadinya perubahan, seolah-olah dikatakan seperti bendungan yang akan runtuh. Ternyata benar pada tahun 2000 itu semuanya pendidikan tradisional yang lama yang dirasa sangat menghambat. Jadi landscape pembelajaran sedang diubah secara mendasar. Setelah puluhan atau ratusan tahun hidup di balik bendungan itu, yang melindungi pendidikan, seolah-olah melindungi pendidikan itu baik, sangat teratur begitu, tetapi tampaknya tidak tertahan lagi. Gelombang perubahan pendidikan dan teknologi yang menghantam tembok pendidikan tradisional kita.
Ya, tampaknya sudah akan runtuh dan runtuh sekarang kalau kita. Sedangkan penulis ini adalah berapa tahun yang sebelum terjadinya tahun 2020 ini. Jadi dia sudah memprediksikan. Kita dapat dengar bendungan hambatan itu di Pengalang itu terjebolkan dengan runtuh yang tadinya dibatasi oleh sistem pendidikan. Kita mungkin bisa merasakan sekarang juga di Indonesia politik sosial yang mengerang di bawah tekanan pada masa yang lalu. Nah, di sini kita mau melihat generasi pembelajar yang baru itu bagaimana menyerukan cara baru belajar dan menuntut akses pendidikan yang tidak terikat. Nah, mungkin 2 tahun yang lalu kalau saya lihat cucu saya aja, ya seperti inilah. Dan cucu saya yang ada di sini mintanya bag yang besar, nggak cukup. Ya, kenapa baru sekarang baru adanya perubahan dikatakan teknologi semua karena adanya teknologi yang berbasis web merevolusi pembelajar dan membentuk kembali proses pendidikan masa kini. Jadi semua itu hanya mungkin buku-buku yang demikian berat hanya di dalam satu laptop atau handphone, ya. Nah, penulis bahkan menulis ini padahal dia menulis tahun 1900 begitu berapa. Lagi pula siapa yang bisa mengantisipasi bahwa 10, 50, 25 tahun yang lalu, padahal pada waktu itu belum. Yang lalu bahwa seorang pembelajar hanya duduk di depan perangkat seperti kita, tidak dengan tumpukan dari setumpuk buku-buku. Nah, disitulah mulainya terjadi time for change dikatakan. Ya, lahirnya budaya baru dalam pendidikan dengan teknologi. Ya, fenomena lahirnya budaya baru dalam pendidikan itu yang sekarang saya tugas saya adalah tentang distance learning ini. Jadi kita akan lihat lebih lanjut perbedaannya dulu. Seorang pembelajar dengan tumpukan buku dan satu anak pembelajar hanya dengan satu iPad. Ya. Jadi dapat fenomenanya apa? Dapat mengakses pengetahuan praktis tanpa batas saat ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang intersosialisasi yang secara hafalnya tidak mengenal batas, mau belajar apa aja, menemukan pembelajar modern terus-menerus berhubung dengan konten yang baru dan terus berkembang dan yang membahas kebutuhan pembelajaran yang pribadi mereka dengan cara tidak terbayangkan berapa tahun yang lalu. Yang tahun yang lalu tidak terbayangkan. Tanpa pertanyaan atau akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke informasi teknologi baru dan rasa keterbukaan kolaborasi baru mengubah pendidikan dunia pada umumnya. Tampaknya peluang pembelajar baru ini unik sekali, diberikan teknologi bukan hanya pada siswa, bahkan tidak memandang usia, ras, latar belakang, maupun status keuangan. Jadi itu kondisi yang telah kita alami sekarang. Jadi distance learning hadir. Ini saya suka sekali kata hadir karena prof saya ngajarin. Distance learning hadir sesuai kebutuhan. Selamat datang di paradigma baru pembelajaran tanpa batas. Terjadi pada sistem pendidikan saat ini akses belajar sesuai dengan kebutuhan kita, ya, berkualitas tinggi, didukung teknologi, menjadi pilihan bagi pembelajar di semua tingkat dari yang paling bawah maupun sampai dengan setelah S3 mungkin masih kita bisa mencarinya. Apa yang dilakukan dengan lingkungan pengetahuan mungkin siapapun untuk belajar apa saja, dimanapun, kapan saja. Di sini apa yang dirubah? Memang mengubah lingkungan belajar virtual.
kita bisa lihat bahwa perubahan fenomena ini pembelajaran virtual di mana pendidikan berlangsung di tempat formal maupun non formal maupun informal dan kapan saja. Kita lihat di dunia pendidikan ini yang sudah semarak selama 2 tahun ini, perguruan tinggi sampai pun tempat-tempat kursus. Kemudian di dunia usaha. Di dunia usaha pun mereka punya pendidikan, bahkan mereka juga untuk komunikasi manajemen maupun marketing mereka, terutama mereka gunakan untuk continuing development, professional development atau CPD, pengembangan profesi kelanjutan bagi karyawannya. Sedangkan di dunia organisasi atau pendidikan nirlaba itu banyak sekali yang non-profit juga menggunakan pembelajaran online learning ini. Jadi di dunia pendidikan, dunia usaha, dan organisasi nirlaba. Jadi menggunakan inovasi di teknologi digital, fenomena design learning, dan bahkan sekarang terkumpulnya seperti perpustakaan digital yang mana kita nanti tinggal mengambil di situ. Nah, di sini kalau kita melihat definisi pembelajaran jarak jauh, saya beri warna biru dan orange. Pembelajaran seperti ini adalah berbasis instruksional yang selalu kita gunakan sebagai pendidikan yang akan kita pakai dan juga sebagai sumber daya material bahan ajar yang akan kita gunakan. Dan jarak jauh itu adalah distance, suatu yang terpisah antara sumber belajar, gurunya juga, dan siswa dimanapun juga. Lalu menggunakan telekomunikasi, ya, interaksi, memakai sinkron seperti kita sekarang, ataupun asinkronus pada waktu yang sama dan ataupun waktu yang berbeda. Kalau misalnya Prof memberikan tugas begitu. Jadi disinilah kita mulai melihat begitu cepat perubahan tentang dunia pembelajaran yang sekarang menjadikan distance learning. Definisinya memang banyak sekali definisi, terutama kalau saya lihat definisi dari buku yang lama, memang sudah jauh berbeda dengan sekarang. Tetapi mereka mempunyai prediksi yang juga cukup bagus. Pembelajaran jarak jauh disebut juga pendidikan jarak jauh merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang berkumpul bersama di satu tempat rutin untuk menerima pembelajaran secara langsung dari instruktur. Bentuk pendidikan di mana unsur-unsur utamanya termasuk terpisahnya guru dan siswa secara fisik selama pengajaran dan penggunaan menggunakan berbagai teknologi untuk memfasilitasi komunikasi antara siswa dan guru. Pembelajaran jarak jauh juga disebut pendidikan jarak jauh. Salah satu tujuan PJJ, pembelajaran jarak jauh, adalah memperbanyak di sini kesempatan siswa juga pegawai negeri sipil untuk mengikuti pelatihan yang ini dilakukan di Amerika juga, mengembangkan kualitas dan kinerjanya. The terms of distance education and distance learning often used by synonym. Ya, di sini kita melihat bagaimana berbagai bidang menggunakan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi istilah pendidikan jarak jauh digunakan sebagai sinonim atau dia anggap sama oleh mereka. Namun jika perlu untuk menunjukkan perbedaan istilah tersebut, istilah pembelajaran jarak jauh dijelaskan sebagai dari hasil suatu pendidikan jarak jauh. Ini menurut penulis yang ada Wales dan Kalpan. Ya, jadi pembelajaran di seluruh dunia.
Sekarang kalau kita bicara lagi terminologi daripada learning, karena kita akan menggunakan learning. Kalau kita melihat ada education, pendidik, instruction, petunjuk, learning ini sedang belajar, teaching, mengajar, training, pelatihan, distance, jarak, tutoring, bimbingan belajar. Semua ini adalah pada saat ini kita menggunakan secara distance, sedangkan ini adalah konsep education, begitu. Ini kalau kita mau melihat terminologi daripada learning. Jadi pada sekarang semua kondisi, semua konsep education yang mana kita terpaksa ya harus belajar dengan cara distance. Ya, jadi itu merupakan kata yang mencirikan pembelajaran distance learning. Nah, terminologi jarak jauh ini kalau saya melihat terus terang dari waktu S2 saya selalu ingat bagaimana Prof mengajarkan tentang bagaimana sesuatu sampai, bagaimana sesuatu hadir. Jadi kata jarak berarti kan nggak bisa gampang hadir, nggak gampang sampai begitu. Kata jarak menunjukkan bahwa pembelajaran disampaikan dari jarak jauh, yaitu dari seorang pembelajar dan sumber belajar yang terpisah secara fisik satu sama lain. Ya, di sini saya berikan kembali warna biru dan orange. Orange ini adalah jarak. Bagaimana jarak itu bisa sampai begitu. Nah, teknologi pembelajaran dan berkembangnya teknologi komunikasi apapun yang memungkinkan jarak ini bisa sampai, bisa hadir. Seperti korespondensi, TV, pakai telepon, ya. Dari kalau zaman dulu kita lihat audio, video, dan materi khusus web dan berbagai cara dengan adanya satelit, kaset, mereka bikin modul-modul itu pembelajaran itu bisa sampai. Pelajar bekerja dengan materi pembelajarannya, mereka ingin belajar apa, mereka bisa belajar sendiri saat ini, dan kehadiran guru pun diperlukan sebagai diasumsikan sebagai peran untuk memberikan dukungan tutorial. Ya, jadi kita kalau bicara tentang teknologi, ya, kita melihat seperti ini, gambar seperti tadi, bahwa memang berkembangnya ya teknologi pada distance learning, padahal mulai dari hal yang sangat biasa. Teknologi yang digunakan untuk pendidikan jarak jauh terbagi atas teknologi telekomunikasi, teknologi yang menghubungkan instruksi dengan pembelajar, lalu teknologi kelas yang merekam, menyajikan, menyampaikan, itu yang didesain menjadi media-media, mungkin ini yang kita ditugaskan, menjadi media-media modul pembelajaran. Media mungkin memungkinkan pendidik untuk membawa ya, pemandangan dalam suasana dunia nyata, dia ingin menjelaskan sampai ke tempat lingkungan belajar di kelas itu. Maka perlunya adanya media untuk menyampaikan dengan teknologi yang sekarang. Kalau di Amerika kita lihat banyak sekolah cyber yang dioperasikan oleh hampir seluruh universitas, sekolah negeri, ya konsorsium perusahaan swasta. Ya, online learning ini pun distance education, higher education juga bagi anak-anak SD SMP yang K12 dengan distance learning. Dan e-learning prefer distance education in private corporate sector. Ini saya beri gambaran sedikit tentang di Amerika bagaimana terminologi distance learning di ES itu dikatakan sekolah cyber, cyber school. Gitu ya, sekolah cyber yang dioperasikan di universitas dan sekolah-sekolah semua sebagai online learning refer to distance education in higher education, juga pada sekolah-sekolah SD SMP
K12 dan e-learning prefer to distant education in private corporate. Mungkin lebih banyak pada perusahaan ataupun kursus-kursus dan sebagainya. Nah, kalau kita sedikit meringkas dari pembelajaran jarak jauh yang tadi, bahwa memang seorang guru dan pelajar dipisahkan satu sama lain dari waktu, tempat, dari dua faktor sebagai proses pembelajaran. Seorang pelajar bekerja sendiri dengan materi pelajarannya pada waktu, tempat, dengan kecepatan sesuai dengan dirinya. Lalu seorang guru memberikan bantuan tutorial tadi. Lalu teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk menghubungkan. Ya, di sini kita lihat, saya orange lagi, menghubungkan antara pembelajar dan guru. Menyediakan interaksi atau hadir beberapa kontak di kampus sesekali, atau acara belajar antara pelajar dan guru bisa terjadi. Di sana ada beberapa definisi dari penulis-penulis buku tersebut. Ya, mungkin saya tidak perlu terlalu membacakan, nanti saya bisa, tidak apa-apa ya Prof, supaya menghemat waktu. Jadi hampir mirip dengan sekarang, tetapi memang yang sekarang kan ini tahun 85, mereka belum ngalamin begitu, ini prediksi mereka, tapi sudah hebat sekali. Saya lewatin ya. Kemudian sekarang kita melihat ada apa aja sih ya dari distance learning tersebut. Sekarang yang secara umum, bahkan yang ditulis di buku, ada sinkronus, asinkronus, hybrid, open schedule online course, fixed time online course, dan MOOC, massive open learning course. Ya, kalau kita dilihat di sini ya pasti kalau sinkronus seperti kita real time ya, kita bisa menggunakan conference base, lalu pakai text base, chat, kita bisa menulis ya. Jadi ini kalau sinkronus. Sedangkan asinkronus itu tidak pada waktu. Misalnya tugas yang diberikan nanti ya bisa besok lusa saya kerjakan ya. Dan di dalamnya bisa audio, video, ataupun apapun, teks bisa, multi modeling juga bisa. Jadi semua di dalam bisa seperti library. Kalau asinkronus apalagi di LMS atau Google Classroom itu. Open schedule. Jadi di sini ada pembelajaran yang open schedule. Jadi kapan saja. Jadi ini di bawah asinkronus kategori. Jadi bisa kapan saja. Misalnya saya mau belajar apa, ngambil apa, ya, mereka punya program, mungkin saya beli, ada yang tidak beli. Jadi kita mendapat satu set, tapi mungkin dipromosikan punya deadline dan saya bisa ujian begitu. Dan kemudian ini ada hybrid, penggabungan antara sinkronus dan asinkronus. Sedangkan yang fixed time ini banyak digunakan seperti kursus-kursus di tempat saya, fixed time online course. Jadi mempunyai waktu yang tertentu, jadi seperti kita tatap muka dan kemudian kita harus menyelesaikan classroom itu pada schedule yang tertentu. Nah, ini MOOC. Ini kalau kita lihat sangat bagus sekali, sedangkan kita bisa dapat dari YouTube dan dari mana-mana. Baik, nah itu kurang lebih. Nah ini sebagai contoh yang di-fix. Jadi kalau di fixed class seperti di tempat saya, begitu biasanya siswa harus masuk sepenuhnya, ya harus dalam lingkungan belajar meskipun dia jaraknya tidak sama, tempatnya berbeda. Ya, waktu kelas tetap memilih komponen obrolan, ya kita harus bisa bercicet di situ. Waktu kelas waktu tetap adalah jenis pembelajaran jarak jauh yang paling umum saat ini. Jadi kelas ini yang paling sering digunakan. Mungkin seperti kita saat ini. Siswa masuk ke situs pembelajaran pada waktu yang ditentukan. Jadi tidak bisa seenaknya. Mereka harus menyelesaikan kegiatan kelas yang telah dijadwalkan. Kegiatan ini seringkali mencakup obrolan, forum, diskusi, atau kursus online yang tetap mendorong interaksi siswa. Ya, jadi di sini nah sekarang kita lihat the next generation dari buku ini, di mana banyak terlibatnya AECT pada conference mereka.
dikatakan bahwa the next generation, padahal itu tahun 2012, konferensinya tahun 2010, bahwa ada berbagai ragam konteks yang perlu diperhatikan. Ada berbagai jenis pengetahuan yang bisa dijangkau. Lalu memerlukan kolaborasi dan pembelajaran sosial. Menerapkan prinsip-prinsip dasar desain interaksional. Untuk proses desain inilah yang paling penting untuk kita lakukan. Jadi ini dua perbedaan gambar yang kita bisa melihat apa mungkin yang mereka bayangkan pada tahun 2010 itu yang akan datang. Jadi the next generation adalah kita saat ini. Gitu, ini keterangannya yang saya sampaikan. Jadi summary-nya the next generation of distant education, bagaimana memindahkan pembelajaran jarak jauh di luar metafora kelas, mengidentifikasikan dengan istilahnya sendiri, nanti namanya kan macam-macam begitu. Pergerakan menuju masa depan mencakup berbagai jenis pengalaman belajar, lalu peran bagi pelajar dan instruktur itu yang penting, terus akan berubah. Mencapai tujuan bersama penting sekali untuk terjadinya proses kolaborasi dan sosial. Inherent, tidak terlepas dukungan dari beberapa jalur yang memang harus kita ikuti untuk beberapa tujuan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran jarak jauh dirancang menggambarkan komponennya termasuk data. Karena data itu jadi makin banyak begitu kan, informasi objek pembelajaran. Jadi keterampilan terutama instruksi dan instruktur dan pembelajar untuk memfasilitasi proses pembelajaran kolaborasi ini hal yang terpenting. Dan yang akan terus terjadi adalah semua ini masih terus berjalan langkah untuk definisi pembelajaran jarak jauh bahkan ke generasi berikutnya yang kita lihat sekarang ada di kedokteran, bahkan di berbagai macam itu yang sangat tinggi sekali. Saya batasin dengan mapping, di mana distant learning, ya, ini dua penulis yang agak berbeda, tapi ini yang lebih lama, yang ini lebih baru. Jadi distant learning ini ada di luar, sedangkan di dalamnya adalah computer based, online learning, dan e-learning. Sedangkan di penulis yang kedua dikatakan bahwa ada online learning dan mobile learning, kemudian di sini ada e-learning, distant learning, ya ini dengan perkembangan kemajuan yang ada, contact learning dan flexible learning. Jadi kita di sini ini akan masih terus maju dan maju lagi. Nah, sekarang kalau kita bagikan distant learning itu, kalau kita melihat yang warna ungu ini adalah sangat tergantung dengan people, feature, personal skill, dan impression. Distant learning di people adalah seperti mentor, ya, instruktur, mentor, guide, atau bahkan self-study, student, mau peer assessment, new ideas dan opinion. Sedangkan pada personal skill itu sendiri mau self-disiplin nggak untuk mendapatkan? Kalau tidak, saya malas baca buku ya, mungkin saya dapatnya sedikit sekali begitu. Tapi ini aja masih sedikit sekali. Jadi memang untuk distant learning ini sangat diperlukan self-disiplin. Kita harus organize, kita punya motivation, lalu preference, lalu juga goal setting. Jadi kita mempunyai goal. Sedangkan untuk futures, ya ada mobile learning yang kita sekarang lihat banyak,
iPhone, smart iPhone, iPad, gaming, electrobooks, video, ya HLMS 5, ini bahkan saya nggak begitu mengerti, flash dan virtual argument reality. Jadi begitu banyak. Terus kemajuan-kemajuan ini saya kira nanti akan lebih banyak. Ya, tetapi saya interest di ini, di impression, di mana semua ini digital ini membuat life changing. Tetapi kita harus interest, kita punya ketertarikan. Bila tidak, kita akan stuck. Kita harus exciting, dan ini merupakan challenging buat kehidupan kita. Lalu, opportunity untuk kita dan merasa freedom bisa belajar apapun, melihat apapun, dan fleksibel dan positive experience. Jadi ini ada gambaran-gambaran yang nanti bisa diunduh sama isinya, dan distantly kalau kita lihat dengan yang lebih higher education, toolsnya ada di sini, sinkronusnya. Kita kenal semua dengan Skype, Facebook, dan asinkronus dengan email, SMS, blog, profil ada di sini, dan disinilah yang akan digunakan ya di emergency tool yang lebih tinggi dengan ya ini mungkin yang nanti tugasnya teman-teman saya di sini yang telah ditugasin oleh Prof ya tentang virtual classroom yang lebih ya secara sinkronus ataupun asinkronus, bisa virtual words, bisa LMS, bisa webinar. Jadi disinilah banyak sekali kita masih bisa mengembangkan lebih lanjut. Nah, dan tertulis semua di sini. Jadi kalau kita melihat kelebihan dan kekurangan, pasti kita tahu bahwa kita bisa self, ya motivasi, lalu tidak terikat waktu, ya keuntungannya, lalu freedom, mudah diakses, mudah belajar, ya biayanya mungkin lebih sedikit ya, tidak terlalu banyak beli buku begitu ya. Virtual trip bisa main-main, solusi dan kekurangan. Bila kekurangan tenaga pendidik, misalnya kayak saya begitu, langsung bisa misalnya buat berapa puluh orang itu hanya satu guru yang mengajar atau instruktur yang mengajar. Kekurangannya, ya mungkin mahal biayanya infrastruktur awal. Ya. Interaksinya memang terbatas. Kualitas bahan sarana itu menentukan, apalagi di daerah terpencil. Ya, di Indonesia mungkin kendala salah satu itu, di mana saya sendiri sering disuruh melatih di daerah-daerah seperti di NTT, kemudian di Manado, itu banyak sekali kendala-kendala hanya karena jaringan dan perangkat mereka. Membutuhkan sarana kompernur, memiliki koneksi internet, biaya listrik, ya semua ini kadang tidak terjangkau oleh mereka. Nah, sekarang dengan apa yang ada, saya sebisanya Prof untuk mencoba apa yang dinamakan distance learning creating, ya, dari buku Education Technology Professional Instruction Design. Ya, jadi kalau dari dasar yang saya dapatkan itu ada variabel pembelajaran yang penting kita perhatikan, bagaimana kondisi, metode dan hasil. Ya, kondisi pasti kita sudah mengetahui karakteristik mata pelajaran dan siswa dan gurunya sendiri dan kendalanya apa. Itu awal yang kita perlu ketahui. Kemudian metodenya gimana untuk menyampaikan, strateginya bagaimana, penyajiannya bagaimana, strategi pengolahnya bagaimana. Sama dengan yang tradisional, tetapi sarananya lain, kondisinya lain begitu. Dan hasilnya pasti kita ingin sesuai efektif, efisien dan punya daya tarik lah di sini. Kendala daripada distance learning itu kita harus pandai untuk supaya mereka tertarik. Bagaimana untuk daya tarik tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat di sinilah perubahan-perubahan atau hal-hal yang kita penting sekali untuk melihat
distance learning tools-nya apa, model pengembangannya apa yang perlu kita pikirkan. Jadi di dalam buku ini juga dituliskan 5 hal yang perlu diperhatikan adalah desain instruksional, merancang pembelajaran jarak jauh. Kedua, mengajar pembelajaran jarak jauh itu bagaimana. Kemudian pembelajar sendiri, studennya, pembelajaran jauh itu kita harus tahu karakter dan kondisinya dan apa yang mereka inginkan. Lalu support materialnya, pendukungnya. Penting di sini harus visualisasi. Ya, mungkin saya banyak main visualisasi ya, Prof. Untuk pendidikan jarak jauh dalam materi pembelajaran visual. Dan assessment, pasti hasil tes untuk pendidikan itu bagaimana dengan sarana yang ada. Pasti kita nggak bisa nguji seperti dahulu. Apalagi kalau di bidang saya harus praktek mungkin seperti Pak Billy, bagaimana itu. Ya. Jadi kalau tadi ini yang sebetulnya membahas ini satu-satu, tapi saya bahas saya sampaikan secara pendek-pendek aja. Di sini terutama kita perlu upaya lebih karena terpisahnya. Jadi itu yang kalau sebagai desainer ya memikirkan karena waktu terpisahnya ini sehingga kita nggak bisa touch student itu langsung jadi touch dengan apa visualisasi atau apa yang kita sampaikan. Ya, kita mengetahui bahwa komponen tetap sama. Peserta didik, konten, lingkungannya. Ya, ini teknologi. Inilah kita bisa main-main. Lalu bagaimana kita buat evaluasi. Komponen-komponen tersebut harus interaksi secara efisien dan efektif untuk menghasilkan pengalaman. Di sini saya tekankan pengalaman belajar yang berkualitas. Memang pengalaman belajar itu sangat menentukan hasil daripada pembelajar itu akan hasil yang ingin dia capai. Apalagi kalau saya harus menciptakan seorang yang nanti dipakai di suatu industri, dia harus mengalami seperti itu, seperti di industri itu. Dan kualitasnya sesuai standar yang harus dia dapatkan. Jadi upaya untuk menjaga ya, agar komponen itu tetap seimbang, kita perlu perhatikan, mempertahankan efek interaksi mereka itu sangat penting dan merencanakan pengajaran yang berkualitas. Yang kedua, mengajar dan pembelajaran jarak jauh. Ya, ini dari Ahmed dan Jason mengatakan seperangkat kriteria untuk memilih media. Apa media komersial yang akan dikembangkan khusus untuk materi pembelajaran itu. Ya. Jadi kriteria lainnya perlu keakuratan informasi, kualitas motivasi, kualitas keterlibatan, kualitas teknis, sifat materi yang tidak bias. Karena sifat pembelajaran jauh itu memisahkan instruktur dan siswa. Maka penting bagi instruktur mulai memikirkan visual dalam perancangan penggunaan bahan visual yang berkualitas. Visual yang membantu pembelajar dengan penyederhanaan informasi membantu mudah mengingat sesuatu. Itu yang dipesankan. Jadi dulu berpusat pada guru, sekarang guru melihat bagaimana sih siswa saya untuk dapat menangkap dengan lingkup level dia dan lingkup pembelajaran yang dia harus terima dengan kondisi jarak jauh. Begitu. Ya, harus tersedia setiap saat dan diakses. Sebetulnya itu kondisi kita sekarang. Sangat nyaman sekali sebenarnya. Ya, jadi di sini kita lihat dulu mungkin persiapan kita online dulu cukup ini dan ini kapan ini waktu menulis dan kemudian nanti bakalnya ini jadi dia udah prediksi begitu. Jadi memang sama lagi dan saya tidak akan mengulang-ulang sinkron itu apa nanti perlu video, perlu pendekatan, lalu mengajar online dengan format asinkronus waktu yang berbeda, apa yang harus kita siapnya. Ya, kedua lingkungan menyarankan perlunya desain, dua-dua itu perlu desain di sini yang
ingin ditekankan adalah perlu desain bagaimana mereka mudah menerima. Ya, pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, jadi instruktur mengenal pembelajarannya, mengenal pelajarnya atau pembelajarnya, sehingga desain instruksional yang tepat dapat memberikan dampak akan level interaksi untuk memastikan kualitas pengalaman belajar bagi siswa di kelas. Nah, di sini Sorven dan Bayer menyarankan beberapa prinsip-prinsip praktek instruksional yang baik yang dapat memberikan pedoman untuk melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang kualitas. Ya, komunikasi dengan siswa, kerjasama dengan siswa, pengalaman belajar aktif, umpan balik yang cepat. Ya, seperti ini. Mentimeter itu biasanya sering yang saya gunakan, itu sangat menarik bagi teman-teman, ya. Terus mereka punya harapan tinggi tentang profesi kerjanya, ya, menghargai keragaman. Jadi terakhir adalah metode dan penilaian. Jadi metode yang berfokus pada siswa dan menggabungkan interaksi keterlibatan siswa, yang metode yang baik yang kita bisa gunakan itu yang akan membuktikan keberhasilannya dengan mengadaptasi beberapa metode teknik yang sama berhasil pengaturan kelas tradisional mungkin tetap kelihatannya begitu, tetapi metode dan tekniknya itu berbeda. Jadi penulis menggambarkan seperti mobil gitu, medianya itu seperti mobil yang dibawa untuk menyampaikan begitu. Ya, jadi sekarang kita bicara tentang penilaian mengacu pada kriteria di mana ketika penilaian membandingkan kriteria pembelajar perangkat dengan standar yang telah ditentukan. Misalnya performance-nya, bagaimana kita menilai performance seorang pembelajar. Lalu dengan tes formatif atau sumatif, tentu kita mendapat bagaimana hasil itu, modul apa yang harus kita dengan hasil penilaian ini. Dua hal yang kita bisa dapatkan selain kita dapatkan hasil daripada peserta didik atau pembelajar itu, kita juga mendapat, ya, kita perlu mengubah modul atau cara pembelajaran yang telah kita tetapkan. Jadi untuk revisi. Beberapa aktivitas assessment itu banyak sekali. Sebetulnya banyak yang bisa kita pakai, misalnya dengan LNS atau discussion, lalu bisa portofolio. Yang bagus itu juga mereka bisa desain, ya. Jadi seperti misalnya desainer gitu, menggambar. Kalau di tempat saya, ayo gambar, bikin analisa programnya bagaimana. Jadi itu portofolio itu yang bisa dipakai sebagai aktivitas, ya. Jadi memang banyak hal yang kita bisa pikirkan untuk assessment itu. Banyak hal yang tadinya tidak bisa, bagaimana menjadi bisa. Nanti saya akan kasih gambar beberapa yang kita lakukan. Jadi, pendidikan jarak jauh dapat berfungsi sebagai katalis untuk perubahan pertumbuhan dalam area pendidikan. Penilaian sebagai komponen dari proses desain instruksional dapat mengeksplorasi ide-ide baru dan memperbaiki yang lama seperti kita renungkan praktek terbaik untuk mengajar belajar dalam konfigurasi lingkungan apapun yang mungkin kita menghadapi, yang akan kita hadapi lagi di masa depan. Ya, jadi ini langkah-langkah strategis. Jadi target pembelajaran kita harus mempunyai identifikasi sumber daya yang diperlukan, kita perlukan memetakan kondisi dan mengkaji gap yang ada, lalu eksekusi langkah-langkah. Kita harus berani mencoba, ya, kreatif dan inovatif menjadi. Kalau kita tidak berani mulai, dan tidak akan terjadi. Nah, jadi saya selalu ingat pembelajaran dari S2 juga. Jadi kita harus tahu mempunyai input, prospek, dan outputnya. Itu adalah suatu hasil daripada pembelajaran. Dan TPI ini adalah yang sangat sekali menolong, di mana kita bisa melihat apa yang ada, ya, yang kita miliki untuk kita kembangkan, untuk kita cepatkan
dengan teknologi yang tepat. Jadi pembelajaran meningkatkan kinerja dan menciptakan, menggunakan, mengelola proses sumber daya teknologi dengan tepat guna. Ya, di mana bisa kita buat untuk dasar pelatihan jarak jauh. Bagaimana menciptakan ya tempatnya, ya studentnya, pembelajarnya, dan kebutuhannya bagi siapa. Jadi kalau saya melihat itu seperti ini, ya kita bisa setelah mempunyai bahan, kita kelola di TP ini, kita memakai modelnya siapa, ya kemudian kita bisa mendapatkan suatu distance learning yang ingin kita ciptakan. Begitu Prof kira-kira, dan ini sedikit boleh ya saya beri experience gambar-gambar di mana kita melakukan jarak jauh. Ya, tapi hanya ininya aja Jadi mulai tahun bulan Mei tahun yang lalu itu kita sudah ditantang harus tetap mendidik dari apalagi pariwisata dan dinas. Mendidik mereka yang di jarak jauh, itu mereka yang di PHK, mereka harus tetap dikasih uang untuk dididik. Jadi kita harus melakukan bagaimana, apalagi mereka lebih tidak punya apa-apa, tidak mempunyai pengetahuan tentang memakai HP untuk online. Itu mereka semua tidak ada. Dan kami juga di situ kita mulai belajar, tapi dengan jalan melangkah-langkah. Jadi berbagai perawatan itu bisa kita lakukan. Bahkan ini kalau ini dilihat di sini pengujinya internasional. Kita sekarang sudah bisa menguji secara internasional dengan level 6 untuk seorang manajer. Jadi mereka mempelajari manajemen dengan 3 bulan lamanya, secara sinkronus dan asinkronus. Begitu. Jadi ini kurang lebih yang saya berikan gambaran, dan mungkin ini agak sedikit menarik. Jadi ini kita bekerja sama kemarin dengan dari Dignas ya. Jadi dari tenaga kerja Dignas mereka bergabung dengan industri yang harus meningkatkan pembelajaran bagi para guru. Kalau di sini dengan para dosen TS. Nah, di sini belajar refleksologi, mereka harus mempelajari banyak sekali aromaterapi. Kita bisa gini dengan gambar kaki itu, mereka contoh, coba lihat. Jadi ini yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang kita memang menggunakan dengan berbagai cara apa yang bisa, begitu. Tapi ternyata ya, mengapa saya sekolah, mengapa saya ini ya hal-hal inilah yang menjadi sesuatu jalan mungkin bagi teman-teman saya yang non formal. Bahkan 70% daripada rakyat kita itu bekerjanya di industri. Mereka bekerja baik entrepreneur maupun bekerja di industri. Jadi ini saya mengajar para guru-guru SMK. Mereka pengen belajar tentang hal listrik. Jadi saya ceritakan listrik, makanya sensasi aja. Listrik itu gini loh, kalau nggak pakai, ya kamu bisa kesetrum. Misalnya itu gitu kata kasarnya. Ya, jadi di sinilah saya senang sekali. Memang hal yang baru. Awal saya kasih pretest, percaya angkanya 40, 50 dalam satu hari. Dengan demikian langsung mereka angkanya paling sedikit 80, 90, bahkan banyak 100-nya. Jadi sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan. Kalau kita bisa menggunakan penyampaiannya, lalu mereka mudah catch, mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Baik, terima kasih. Dari ini buku-buku yang kami pakai untuk belajar. Terima kasih Prof. Semua ini atas bimbingan Prof. Musasi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Windy. Mungkin silahkan tepuk tangan untuk Bu Windy yang luar biasa ini. Enggak, Prof. Nah, Yang luar biasa Prof-nya. Tugas saya akan mengantarkan agar supaya semuanya menjadi luar biasa. Amin. Tugas saya mengantarkan agar semuanya menjadi luar biasa. Nah, sekarang Bu Windy sudah bagian itu. Presentasinya kayak
setengah ujian terbuka ini tampilannya bagus. Bagus Nul, ini emak-emak begitu hebat tampilannya, yang muda-muda ya mudah-mudahan lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh Bu Windy tentang distance learning dari sisi konseptualnya, bagaimana mendesain dari aspek sejarahnya distance learning, kemudian landasan teorinya, kemudian bagaimana mendesainnya, implementasinya, dan yang terakhir tadi evaluasinya, juga pengalaman-pengalaman Bu Windy mengimplementasikan distance learning untuk pelatihan kecantikan. Kalau kakek tadi pelatihan apa Bu? Refleksiologi ya. Ya. Refleksiologi. Ada dosen-dosen loh Pak. Karena sekarang kan banyak sekali jadi mereka yang vokasi itu mereka diharuskan oleh pemerintah untuk memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lain gitu. Jadi situlah. Dan mereka harus ujian internasional begitu juga. Gitu. Ya kan hanya mengantar apa yang kita bisa. Sebenarnya takut Prof karena saya lihat kok di situ saya sendiri waktunya 1 jam lebih. Nah makanya nggak tidur. Nggak apa-apa, habis ini nanti pelatihan jarak jauh refleksiologi angkatan 2020 ini. Biar Pak Willy selalu sehat, Pak Adit sehat, semuanya sehat, dilatih dulu. Oke, saya juga senang bahan-bahan yang kemarin saya sampaikan ke kelasnya Bu Windy, buku-buku baru juga sudah terbaca dan sudah dikomunikasikan kepada teman-teman. Dan tambahan baru tadi satu buku dari Pak Yus tentang bagaimana penilaian dengan distance learning. Itu juga menjadi problem. Kemarin pada saat saya melatih teman-teman di Politeknik Pelayaran juga menanyakan bagaimana penilaian untuk distance learning begitu. Oke. Nah, silakan teman-teman bertanya, boleh disampaikan lewat chat. Ini Bu Windy sudah ada beberapa teman yang bertanya. Pertama dari Pak Kornia. Ini Pak Kornia sudah bertanya, formula distance learning seperti apa yang Bunda Windy kembangkan untuk pelatihan kecantikan. Tadi sudah diberikan contoh gambar yang terakhir ini. Mungkin yang dimaksud Pak Kornia itu langsung berkaitan dengan disertasinya Bu Windy ini. Bahasanya Pak Yus tadi tes pasar ini. Tes pasar tadi, tes produk. Modelnya Bu Windy seperti apa. Nggak usah takut Bu Windy, esensi dari presiden kan untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya. Jadi ini malah bagus Bu Windy diberi kesempatan untuk evaluasi awal sehingga mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman. Silahkan Bu Windy, rancangannya seperti apa tentang distance learning untuk pelatihan kecantikan terkait dengan disertasinya itu. Monggo. Baik, kalau terkait dengan disertasi saya, tentu mic-nya kurang dekat Bu. Ya. Kayak tadi bagus. Ya, terkait dengan distance learning yang saya angkat di dalam disertasi, tadinya saya mengangkat tentang bagaimana seseorang itu mempelajari lapisan kulit, begitu. Tetapi kalau kita mempelajari lapisan kulit, itu biasanya memang materi yang mandatory, yang wajib tahu. Bagaimana seseorang bisa memake up atau merawat kalau dia tidak tahu dasarnya. Jadi seperti masak kayu, tidak ngerti kayunya, begitu. Jadi itu merupakan pokok. Sebetulnya itu menarik sekali. Itu yang juga saya pakai untuk tesis saya tahun lalu. Tetapi karena distance learning, jadi saya akan pakai itu juga. Tetapi kemudian saya waktu berbicara sama Pak Prof, tetapi kita harus ada yang praktek. Jadi teori dan praktek. Kalau kulit aja itu hanya teori. Jadi saya bagaimana mengajar mereka lapis per lapis dengan menggambar, dengan pakai LMS, memakai Mentimeter, sehingga mereka yang tidak suka, biasanya mereka itu tidak suka sekali anatomi bisa menyukai. Lalu saya menggantikan
yang mendekati. Jadi setelah belajar itu biasanya mereka belajar menganalisa. Pak Kurnia ya yang tanya ya, Pak Kurnia yang tanya. Pak Kurnia. Ya, Pak Kurnia. Bagaimana mereka menganalisa? Berarti mereka harus tahu sudah jenis kulit, bagaimana tindakan mereka. Bagaimana mereka nanti ini pakai portofolio. Nah, cara prakteknya berarti kan ada praktek. Lalu saya suruh praktek pada keluarganya. Setelah diberikan teori, praktek pada keluarganya, portofolio diberikan pada kita. Kadang mereka bisa juga dibor antara dua teman, dia menganalisa dua temannya mendekati pemutu kulit wajahnya, mana jerawatnya, mana pigmen, mereka akan menggambarkan. Jadi bagaimana kita mencari trik untuk pembelajaran itu bisa berlangsung sesuai dengan pembelajaran yang seharusnya. Lalu bagaimana memakai loop, pakai kaca pembesar. Jadi pengetahuan-pengetahuan itulah yang saya coba terapkan di dalam disertasi saya. Jadi di sana memang saya pakai take and carry. Saya suka sekali dengan take and carry itu karena melihat permasalahannya sampai dia membuat hasil akhir, membuat instrumennya bagaimana, akhirnya membuat charts pekerjaannya itu bagaimana. Jadi memang di situ saya gambaran saya untuk distance learning saya di TVET Pak Prof. Jadinya memang khusus kan TVET. Jadi teori dan prakteknya kedua-duanya itu bisa didapatkan. Ya kurang lebih itu Pak Kurnia. Jadi Bu Windy itu terkait dengan tugas ini yang mendukung tesnya, judul produknya adalah distance learning, teori dan praktek dalam pembelajaran vokasi, khususnya terkait dengan kulit tadi, perawatan kulit. Menganalisa kulit. Ya. Jadi praktek itu bisa menghasilkan nanti produk-produk. Saya yang belakangan aja. Cukup jelas Pak Kurnia? Konfirmasi lagi Bunda, berarti nanti jenis pesan yang ingin dikirim ke peserta di tempat jauh itu teorinya itu memakai video dan kira-kira animasi ya Bunda, jenis pesannya kira-kira. Bisa, jadi biasanya misalnya kan pelajaran itu bisa 6 hari, 6 kali. Jadi tiap pelajaran jadi pada waktu misalnya menunjukkan cara praktek, kita bisa pakai video. Dia bisa melihat, mencontoh, begitu. Jadi harusnya bagaimana, dan terutama membuat mereka, kan tujuannya itu mereka jadi profesional. Bagaimana untuk menjadi profesional? Jadi kamu mesti hati-hati, jaraknya 40 cm, harus begini sentuhannya. Jadi itu mereka bisa lihat secara detail dari video. Begitu. Untuk yang struktur sifat-sifat kulit itu nanti apakah berbentuk animasi Bunda? Ada, jadi saya ada 2. Yang satu adalah berbentuk PowerPoint untuk waktu pembelajaran awal. Jadi mereka bisa melihat bagaimana sel-sel kulit itu, tiap lapis. Jadi misalnya begini-begini. Lalu ini fibroblast, seperti misalnya ya. Dia kan mesti menganalisa seorang yang berkerut, sudah menua. Sedangkan di lapisan kedua itu ada yang namanya sel fibroblast. Jadi dia mesti mengerti sel itu harus dirangsang untuk, karena sel itu yang bisa menyembuhkan, mengobati, memproduksi, begitu. Jadi perawatan mereka adalah bagaimana massa atau tekanan itu, fibroblast itu terangsang untuk menumbuhkan. Lalu misalnya jerawat, ya ada spasiun gland, 4 minyaknya bagaimana. Jadi itu pakai video semua. Dan kita punya video yang lucu seperti kartun begitu. Seperti I'm going to down gitu. Ini apa? Oh ada ini. Oh ini pigmennya membuat kulit saya hitam. Jadi memang diperlukan bagi apalagi anak-anak yang putus sekolah. Itu sesuatu agak berbeda dengan kita. Kalau saya lihat teman-teman kan tulisan aja, makanya saya nggak bisa kalau tulisan saja itu mereka nggak ngerti nanti. Jadi mereka harus seperti dibawa ke dalam kulit. Videonya seperti itu. Mungkin Pak Kurnia nanti bisa bikin Pak. Kalau saya sekarang ambil animasi, kemudian saya cutting, saya ganti bahasanya begitu.
Mungkin nanti Pak Kurnia bisa bantu saya. Ya. Maksudnya itu Prof, sebetulnya pertanyaannya Pak. Iki anu Pak Kurnia iku anu golek anu proyek. Job-jobnya. Dulu Pak Iskak juga. Inisiator proyek itu. Saya Kolaborasi karo Bu Windy sebagai desainernya, kemudian yang produksi videonya Pak Kurnia. Nah, tapi kemudian Pak Yus bilang, jangan video Bu Windy, pakai siaran langsung saja. Jadi live gitu, perawatan kuliah tidak pakai video, pakai live saja. Nanti pinjam studionya Pak Kurnia lagi gitu. Kalau saya boleh Pak Prof, kalau saya sebetulnya saya ini terbeban dengan teman-teman di LKP. Jadi sebetulnya saya membuat modul. Makanya saya bilang modul. Modul itu sebetulnya bisa jadi itu merupakan nanti rancangan-rancangan. Tinggal materinya apa yang mereka masukkan. Nah, dulu kan saya tulisnya itu modul sebagai satu modul. Ada sinkronus, ada asinkronus, tetapi pada jadwal pelajaran itu jelas. Jadi pelajaran ini di sini ada film, pretestnya itu untuk apa, posttestnya untuk apa, lalu mereka di LMS mengambil data untuk ini. Nah, itu yang saya lakukan untuk pembelajaran yang untuk manajemen itu sudah 9 bed itu mereka yang diuji di luar. Jadi mereka setaraf dengan manajer di luar negeri begitu. Dan karena mereka levelnya tinggi, jadi itu lebih mudah. Tapi kalau level di bawah, memang kita harus hati-hati menggunakan asinkronis itu, Pak Prof. Ya. Monggo bisa juga sebagian dari yang sudah dikerjakan itu digunakan temuan tugas ini atau tugas disertasinya modul tentang pembelajaran jarak jauh. Kan tidak ada persoalan. Sepertinya kalau judulnya kan menjadi begitu ya, modul, tapi bukan bahan apa kan bisa model, bisa pengembangan bahan ajar. Monggo yang ditekankan yang mana dari apa yang sudah dikerjakan Bu Windy begitu ya. Jadi tidak salah kalau mau menghasilkan modul tentang pembelajaran jarak jauh. Sama saja kan modul pembelajaran jarak jauh, model pembelajaran jarak jauh. Kalau modul itu nanti kan tidak ada sintaknya. Nah, tapi kalau begitu ngomong model berarti kan ada sintaknya. Yang ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pelatihan dengan menggunakan bahan ajar itu. Mungkin model PB, bahkan saya pengennya begitu. Itu menggunakan model PB, kemarin Pak Alim model IP, nanti ada, monggo nanti ada yang lain. Kan ini kan masih rancangan semua yang Ibu kerjakan, jadinya kayak apa, yang penting kan sudah ada produknya, itu kan berarti selesai tugas mata kuliahnya, selesai disertasinya. Nanti pengembangan lebih lanjut silahkan. Bunda Windy, Pak. Ada model tertentu buku elektronik, mungkin kalau buku elektronik itu bisa dikembangkan oleh Bunda Windy menjadi modul elektronik. Jadi bentuknya bukan fisik, tetapi soft copy. Di dalam soft copy tersebut nanti ada link-link. Link itu nanti akan terhubung dengan misalnya Bunda Windy di gambar tadi ada how to blend aromaterapi. Nah, misalnya nanti link tadi akan menuju ke how to blend aromaterapi misalnya. Kemudian ada penjelasan lagi di modul elektronik tersebut. Kemudian menuju ke ada link lagi. Massage pregnant misalnya seperti itu. Nah, Bunda, kalau massage pregnant itu kan pijat untuk yang sudah hamil, Bu, yang sudah hamil. Lagi hamil, ya. Kalau massage to pregnant ada nggak, Bunda? Itu mungkin siapa ya yang ahli di sini ya? Nah, mungkin Pak Yus. Ya, saya pengen nambah anak ini kalau ada masa pregnant ini saya pengen tahu videonya seperti apa. Mau tambahan apa mandiri apa dibuatkan Pak Kurnia?
Apa Pak Kurnia? Mbak istri pasti dapat kok. Saya nambahin yang dari Pak Kurnia Pak, terkait dari Bu Windy. Tadi untuk dikembangkan lagi, bisa jadi nggak apa-apa, menjadi kembangan ke depan. Itu kalau Pak Kurnia tadi kan dalam bentuk buku e-modul yang bisa dilihat. Sekarang metode yang terbaru itu seperti PDF. Bukunya seperti PDF yang langsung, misalkan di situ Bu Windy mengatakan pijet saraf kaki, sebelahnya itu langsung tanpa online, tanpa butuh wifi dan tanpa itu langsung di situ link ke movie-nya. Jadi sangat memudahkan dan ini bisa on-board di situ langsung. Jadi buka HP atau buka laptop, PDF-nya dibuka langsung diklik. Oh ini pijet kaki jempol, ini kaki tengah, kaki ini. Gitu. Dan bisa animatif. Ya itu saya bisa dapat. Gimana itu ilmunya? Saya mau ngunduh. Harus bikin dulu Bu. Harus bikin ya linknya. Jadi teksnya dan material animasinya, kemudian di-mix dan itu ada coding-coding harus ditelingkan memang. Ya. Saya sudah pernah bikin sampai ujiannya. Wah, ya itu. Jadi anak-anak itu buka satu file mulai dari konsep film, animasi terakhir ujian. Cuma nggak bisa nih dalam bentuk hasilnya karena offline. Karena hanya sifatnya latihan ujiannya. Itu asik gitu Bu. Untuk anak-anak yang tapal batas di luar dan macam-macam, yang merasa nggak punya wifi, nggak punya kuota, wah asik gitu. Bunda Windy, nambah lagi dari Pak Isa, Bunda Windy. Ada suatu sistem yang namanya open loop dan close loop yang disampaikan Pak Isa tadi, semuanya dalam satu folder tanpa harus ada wifi. Kemudian e-modulnya, PDF-nya diklik, kemudian langsung menuju ke file yang ada dalam folder. Itu namanya dengan istilah close loop. Nah, sedangkan yang saya sampaikan tadi itu ke link internet itu diistilahkan dengan open loop. Nah, belajarnya gimana itu? Bagaimana Bunda? Kalau mau belajar gimana tuh? Ada bukunya atau apa? Sistem yang ini Bunda. Sistemnya. Oh, waduh, bukunya gimana ini? Itu ini aplikasi atau? Oh, gampang Bunda kalau mau buat aplikasinya. Nanti bisa searching. Coba nanti saya teman-teman itu coba saya bimbingkan kalau ada permasalahan seperti ini bisa menyelesaikan apa tidak dengan pengembangan aplikasi. Baik, makasih. Oke, masukan banyak, tambah mari buku. Masukan yang banyak dari teman-teman dan teman-teman juga sudah bersedia membantu untuk mendapatkan informasi, referensi terkait dengan apa yang Ibu gagas ini supaya nanti disertasinya, produknya menjadi lebih terbarukan, lebih update, lebih baik. Tentu dengan pertimbangan Bu Windy dan karakteristik peserta pelatihannya itu. Mereka sangat mahir teknologi informasi atau belum juga menjadi pertimbangan. Kira-kira nanti yang akan disasar yang siswanya siapa. Kalau nanti mak-mak yang gaptek mungkin juga agak kesulitan, tapi kalau misalnya pesertanya teman-teman yang digital natif ya mungkin mudah begitu. Jadi tolong diidentifikasi. Di Dik Engger itu kan ada analisis siswa dan konteks itu pertama ya. Nah, di situ baru nanti ditentukan jenis spesifikasi produk. Tadi yang pernyataan Pak Kurnia, pernyataan Pak Iskandar tadi nanti dituangkan kalimatnya di spesifikasi produk e-modul yang PJJ yang Ibu kembangkan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Yus, itu ada dua, ada Pak Yus, ada Pak Hatip. Pertanyaan Pak Yus, apakah with learning dan seamless learning juga bisa digolongkan menjadi distant learning? Distant learning ya Pak Yus maksudnya ini? Distant learning.
Ya. apa termasuk Aturan, kan iya. sekarang ini ada seamless learning, nanti akan dibahas, saya yang bahas, dan ada ubiquitous learning kan. Ya. Apakah itu merupakan bagian dari distance learning? Silakan Bu Windy. Saya belum mempelajari begitu tentang seamless, Pak. Tetapi kalau seamless itu sesuatu yang kita tidak tatap muka, yang mempunyai jarak di mana seseorang harus menerima sesuatu, saya kira termasuk tadi kalau kita melihat lingkaran-lingkaran tadi, termasuk di dalam distance learning. Bahkan mungkin atau nanti dia menjadi di luar distance learning. Jadi sekarang kan memang kita menujunya bagaimana di luar distance learning. Seperti kalau mobile learning, apa itu kan di dalam distance learning. Sudah e-learning di dalamnya. Tetapi seamless learning-nya itu bagaimana? Itu yang saya tidak terlalu menguasai, Pak Yus. Ya, aku nanti biar dijelaskan Pak Yus yang Iya, bagian Pak Yus itu. Jadi saya nggak tahu masuknya di mana. Ya, nanti ditempelkan di peta konsep tadi, di mappingnya itu kira-kira di luar mapping apa di dalam mapping, nanti kita analisis apa yang sudah disampaikan, yang akan disampaikan oleh Pak Yus nanti. Pertanyaan terakhir ini berkepentingan dengan disertasinya Pak Hatip ini Bu Windy. Kesukseskan distance learning untuk pendidikan tingkat rendah sangat bergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah self-regulated learning dan minat atau motivasi siswa yang rendah. Bagaimana merancang distance learning agar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik seperti di variabel pembelajaran tadi. Saya sharing aja ya, Pak Atip. Saya sharing aja. Pak Atip pulaan ini. Saya boleh sharing. Saya boleh sharing ya, Pak Atip. Nah, silakan. Kan tadi saya cerita di tesis saya tahun yang lalu. Disertasi. Enggak, ini tesis saya Pak tentang bagaimana mengetahui tentang anatomi fisiologi dengan secara profesional. Terus terang di ahli kecantikan kita di Indonesia ini, mereka tuh rata-rata kan putus sekolah, mereka tidak suka. Apalagi kalau sains itu udah ditinggal, nggak suka. Tetapi mereka kan suka make up, suka merawat, suka jadi terapis. Itu mereka sudah punya satu rasa suka. Nah, tadi kan ditanyakan bagaimana. Benar seperti Pak Prof tadi mengatakan kita perlu tahu siapa murid kita. Jadi kebetulan setelah kita lulus tahun yang lalu itu kan langsung COVID. Jadi waktu wisuda itu COVID. Dan ya, saya selain biasanya memberikan pembelajaran untuk di pemerintah, saya memberikan seperti apa ya, ada semua saya memberikan karena saya lulus, saya memberikan sebetulnya 200 peserta yang saya maunya dengan berapa gelombang. Akhirnya terjadi menjadi 300. Mereka tetap minta semua dari industri-industri di spa maupun di kecantikan itu mengirimkan anak terapisnya. Tapi terapis itu berarti terapis yang di bawah. Siapa yang mau belajar tentang anatomi fisiologi yang baik? Saya tahu persis kondisi mereka karena saya berkecimpungan dengan mereka dan mereka biasanya pokoknya sama masak, pokoknya sama makeup. Nah, tentu kan kita nggak mau digituin kan kalau kita mengerti begitu. Jadi untuk itu apa awal yang saya lakukan pasti saya buat pretest. Pretest itu bukan sesuatu yang sebenarnya saya mau membandingkan nilai dengan nilai. Saya pengen tahu apa yang mereka tahu dan mereka tidak tahu. Itu aja. Dan kemudian pada awal itu tentang kulit, saya berikan bayangan mereka. Seorang ahli kecantikan, saya bikinkan film yang bagus. Itu loh yang kamu ingin sebagai seorang terapis. Dengan melihat kulit, melakukan, merawat kulit.
Lalu saya lihatkan penapang kulit. Kemudian saya minta mereka menyentuh kulit. Nah, di situ menimbulkan, jadi jawaban saya, bagaimana menimbulkan, jadi pretest itu sebetulnya untuk memasukkan mereka paling tidak. Mereka kenal kulit, tahu pelajaran akan kulit. Jadi pre-information buat mereka. Dan bagi saya adalah saya tahu level mana mereka. Kemudian kedua, langkah kedua adalah motivation buat mereka untuk itu loh profesimu yang kamu inginkan. Mereka pasti mau belajar. Datang belajar itu untuk mereka karena mereka ingin jadi ahli kecantikan di level di bintang hotel-hotel bintang 5 ataupun di klinik-klinik yang bagus. Nah, dengan film dan gambar seorang terapis dengan level profesional, di situ mulai timbul dari mereka dan kemudian melihat kulit. Nah, dari lihat kulit itu sebetulnya pembelajaran itu sangat gampang sekali bagi saya untuk mereka mulai menggambar. Saya bilang, ini loh, kulit itu seperti sandwich, ada 4 lapis, 3 lapis. Sekarang yuk gambar yang pertama. Jadi mereka saya beri kertas untuk namanya LKP, menggambar satu persatu sel. Padahal sel yang paling bawah paling gampang. Hanya bulat-bulat kasih mata bulat itu. Akhirnya, saya sendiri maunya nangis sampaikan. Bagaimana mereka mengirimkan hasil-hasil setelah 2 hari. 2 kali pembelajaran itu mereka bisa semua mengetahui pembuluh darah, mengetahui saraf, mengetahui sel. Benar. Saya mungkin masih punya, mereka kirimkan melalui WA hasil-hasilnya digambar. Saya beri tugas. Bikin di rumah, tapi memang tidak pakai LMS. Saya bilang, bikin, kirim. Pakai WA. Jadi mereka gambar, kirim. Rasanya mau nangis. Dengan hasrat, mereka tahu kamu kan pengen profesional, pengen menjadi begini. Terjadilah. Jadi pembelajaran itu, tapi ya saya main gimmick. Nanti lapisan ini apa, kasih gambar gitu. Pakai Mentimeter, itu sangat menyenangkan. Juga Google Form itu menyenangkan. Jadi di antara 1 jam pelajaran itu saya bagi-bagi. Terakhir saya rangkum dengan film yang saya bilang masuk ke dalam kulit gitu. Dia melihat satu-satu. Jadi berada di dalam kulit itu sendiri. Nah, itu kurang lebih Pak. Bagaimana dengan kondisi itu? Pasti kalau saya mengajar para manajer, itu karena manajer hotel yang tinggi-tinggi, pasti saya tidak lakukan itu. Mereka sangat cerdas sekali. Ya, itu Pak Afid. Mungkin. Ya, itu aja yang saya bisa berikan dan itu yang salah. Ya, di bukunya Dik itu yang nanti yang Ibu gunakan kan itu ada 3 hal yang Ibu kerjakan tadi. Bagaimana pengetahuan awal mereka tentang perawatan kulit. Kemudian sejauh mana apa yang akan dipelajari dia tahu. Dan yang terakhir tadi dengan video memotivasi mereka tentang apa yang akan dipelajari. Tapi dalam dunia pendidikan vokasi, Pak Yus itu menambahkan tidak sekedar efektif, efisien dan menarik, tapi juga menjanjikan, menjanjikan profesi terapis kecantikan itu tadi bisa menghasilkan uang banyak begitu. Kita berwirausaha. Nah, itu penting. Pasti kalau mereka lulus, pasti berebut itu klinik-klinik, pasti berebut. Klinik-klinik itu pada mencari tapi siapa yang benar-benar benar gitu loh, nggak asal kan anak-anak kita itu saya suka tapi kurang profesional. Jadi disitulah saya rindunya belajar ini tuh mereka jadi care betul-betul, mereka mengenal dan mereka melakukan dengan benar. Pasti dicari peluangnya banyak, Prof. Bahkan ke luar negeri banyak sekali. Ya. Kalau saya mengikuti sarannya Pak Yus, saya juga menjanjikan pada Bu Windy, kalau sudah lulus Dr. Windiati, wah nanti kemana-mana nggak pulang-pulang itu. Saat dunia mencari dokter teknologi pendidikan di bidang kecantikan.
Monggo Pak Yus silakan. Matur nuwun Prof. Jadi betul Bu Windy yang disampaikan Prof Mus tadi. Tapi saya tahu itu semua ada di tempat Bu Windy. Cuma engagement yang saya tekankan di sini itu begini. Kita ikut kuliahnya Prof Mus ini kita dari awal sampai akhir kan tertarik. Kenapa? Karena Prof Mus punya engagement yang tinggi. Peserta itu tertarik semua sehingga yang mungkin perlu ditambahkan biasanya kalau yang kepaksa itu waktu pembelajaran jarak jauh orangnya tidur sambil makan kan Bu Windy nggak tahu. Nah untuk pembelajaran jarak jauh ini faktor beberapa ahli itu mengatakan bahwa faktor engagement dia betul-betul istilahnya ijab kabul terikat di dalam pembelajarannya itu mungkin satu faktor yang menarik dan saya kira ada untuk instrumennya untuk mengukur itu akan bagus menurut saya karena menarik saja saya kira nggak cukup karena kan Bu Windy ini praktek real kalau dia tidak terengage bagaimana kita tahu dia betul-betul bisa praktek barangkali teorinya mungkin bisa itu faktor engagement itu yang penting di teknologi bedah plastik di Dr. Sutomo kemarin itu ada modelnya begini, ada ahli dari Jepang. Mereka membimbing PPDS-nya, PPDS bedah plastik di Dr. Sutomo untuk operasi surgeon mikro. Supaya terengage itu sama pasiennya ada, alatnya ada, di Jepangnya ngasih contoh praktek, dia di sini juga ngasih contoh praktek. Jadi mau nggak mau hasilnya kurang lebih sama dan itu kan menurut saya juga perannya teknologi pendidikan kan gitu. Itu saja yang tambahan engagement Bu Windy. Saya kira akan nanti sangat menarik kalau ditambahkan itu engagement. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Oke, itu nanti bisa juga. Silakan. Prof Mus ini memang engagement benar. Saya masih ingat pertama masuk, saya derdek setengah mati tentang hadir. Saya belum masuk sudah terengage lewat YouTube-nya Prof Mus. Berapa kali ditanyain sumber belajar, hadir, ayo satu-satu. Masih ingat Prof? Masih kuliah hari Minggu. Sama sayang temannya nggak ikut ya. Bu Walupi kok nggak ikut itu ya temannya itu. Ya tempatnya Pak Hatip itu. Oke nih. Nah ini kok waktunya sudah habis Pak Yus ini. Prof. Masih 15 menit. Apa yang sudah dibahas oleh Bu Windy dan teman-teman. Saya melihat tidak ada yang ngantuk satupun ini hari ini. Engagement-nya tinggi, Prof. Engagement-nya. Kebermanfaatannya apa yang sedang kita pelajari bahwa belajar teknologi pendidikan itu penting. Ada satu lagi nggak ya ini Bu Windy sudah efektif, sudah kalau dibuat animasi keren. Ini tadi Pak Iskandar sudah memberikan tambahan-tambahan. Monggo nanti. Bu Windy juga sudah tes pasar bahasa tadi, sudah dapat masukan dari kawan-kawan apa yang harus diperbaiki yang dimasukkan ke dalam spesifikasi produk yang Ibu kembangkan. Kalau Pak Yus tadi cerita operasi plastik itu barangkali akan menjanjikan Bu Kusnul ini memberikan masa depan Bu Kusnul. Bu Kusnul nggak usah dioperasi sudah Korea banget. Aduh, bagian apa ya? Biar tersenyum. Terima kasih Bapak Ibu ini supaya saya tidak menggeser seperti minggu kemarin, masukan-masukan dan pembahasan yang cukup baik pada siang hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk bagi yang presentasi juga bagi yang mendengarkan, mendiskusikan untuk kepentingan milik kita bersama. Sangat mohon maaf, ini sudah ada panggil-panggil. Saya akhiri ya, sampun ya. Prof.
Sami, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru. Recording.